mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersama. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya pagi hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ada amin, saudara? Amin. Puji Tuhan, hadiratnya memenuhi kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk kembali kita beribadah, menaikkan ucapan syukur, pujian dan sembah kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, pengagungan hanya bagimu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kembali kami datang di dalam hadirat-Mu. Kami menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga di hadapan-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Kami menyerahkan Tuhan ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau sendiri yang menuntun memimpin ibadah kami sampai pada selesainya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya.
kuasamu, buat anugerahmu, buat Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada pemulihan, di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan ada sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bangga memiliki Engkau, Tuhan yang sungguh sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Allahku. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik.
mau selalu beri yang terbaik bagimu. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pujian dan penyembahan kami malam hari ini, pagi hari ini Tuhan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah bagi setiap kami malam hari, pagi hari ini Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Dan kami siap untuk mendengarkan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita hari ini. Kita bersama-sama mengetahui bahwa penyebaran COVID-19 masih merajalela di sekitar daerah kita. Oleh sebab itu, hari ini kita masih beribadah secara online. Tetapi ini tidak mengurangi kerinduan kita semua untuk bisa bertemu dengan Tuhan, menyembah, memuji, dan membesarkan nama-Nya. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-18, ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Diceritakan dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-18 ini, ada sepasang suami istri yang namanya tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan mereka itu adalah Aquila dan Priscilla. Siapakah sepasang suami istri ini sehingga namanya tertulis di dalam Alkitab? Dan apakah keistimewaan dari mereka berdua? Nah, hari ini kita akan berkenalan dengan mereka. Aquila, seorang berkebangsaan Yahudi yang tinggal bersama istrinya, yaitu Priscilla, di kota Korintus. Di kota inilah Priscilla dan Aquila bertemu dengan Rasul Paulus. Mereka kemudian menjadi cocok karena mereka memiliki profesi yang sama, yaitu tukang pembuat kemah. Jika dikatakan dalam bahasa sekarang, mereka itu bekerja sebagai tukang kulit. Mereka membuat tenda-tenda untuk keperluan berkemah dari bahan kulit, dan mungkin juga membuat tas, sepatu, dan kerajinan-kerajinan yang lain. Nah, berawal dari kesamaan profesi sebagai tukang kemah, mereka kemudian menjadi teman sekerja yang kompak sekali di dalam pelayanan kepada Tuhan. Secara keseluruhan, Perjanjian Baru menyebutkan nama Priscilla dan Aquila ini sebanyak 6 kali, yaitu di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-18 ayat yang kedua, ayat yang ke-18, dan yang ketiga ayat yang ke-26, dan yang keempat di dalam kitab Roma, pasal yang ke-16 ayat yang ketiga, dan kelima di 1 Korintus pasal 16 ayat 19, dan yang keenam di 2 Timotius pasal 4 ayat 19. Dari 6 ayat ini, yaitu mengenai Priscilla dan Aquila, maka kita mendapatkan satu pelajaran yang sangat penting mengenai keluarga Kristen yang positif. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tidak mudah untuk menjadi keluarga Kristen yang positif. Perlu waktu yang lama, perlu kerja keras, dan perlu bimbingan Roh Kudus untuk mewujudkannya. Nah, ini sangat berbeda dengan menciptakan keluarga Kristen yang negatif. Kalau ini, saudara, tidak perlu waktu yang lama. Dengan mudah akan dapat kita temui. Tidak lama dan tidak perlu kerja keras. Tetapi hari ini, saya rasa tidak ada gunanya kita membahas tentang keluarga Kristen yang negatif.
karena hanya akan menimbulkan kepahitan, kekecewaan, dan tawar hati. Tetapi yang sangat bermanfaat untuk kita adalah keluarga yang positif. Dan itulah yang harus kita pahami dan kita semua berusaha untuk mewujudkannya. Keluarga Kristen yang positif, seperti yang dimiliki oleh Priscilla dan Aquila, inilah yang sangat dibutuhkan oleh jemaat Kristen di tengah-tengah berbagai-bagai macam tantangan zaman yang hendak menghancurkan keluarga. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, yang menjadi dasar dari terbentuknya keluarga Kristen yang positif, yaitu yang pertama, mempunyai ikatan kasih yang kuat. Nah, yang dimaksud dengan ikatan kasih yang kuat itu, apabila suami dan istri diikat dengan kasih agape. Apakah yang dimaksud dengan kasih agape itu? Jawabnya ada di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 sampai ke-8. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 sampai ke-8. Dikatakan begini: kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kasih agape sebenarnya mengandung unsur-unsur yang ada di dalam ayat-ayat ini, yaitu yang pertama adalah kesetiaan. Ini adalah unsur utama dalam kehidupan berkeluarga. Akan tetapi, saat-saat sekarang ini, kesetiaan sudah dianggap sebagai suatu barang yang kuno oleh sebagian besar orang. Menurut survei yang dilakukan terhadap 500 orang eksekutif, ditemukan bahwa 202 orang melakukan perselingkuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap setia pada suami atau istri kita. Karena dengan demikian, kita menggenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara masih ingat, pada setiap pemberkatan dilakukan kepada sepasang pengantin, ada janji pernikahan yang mereka ucapkan. Mungkin ada di antara kita semua yang sudah pernah mengucapkan janji pernikahan ini. Barangkali telah diucapkan 10 tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu, atau mungkin baru beberapa tahun yang lalu. Masihkah saudara-saudara mengingatnya dengan baik? Atau karena banyaknya masalah dalam rumah tangga, membuat saudara melupakan janji setia itu? Jikalau iya, cobalah saat ini kita mengingatnya kembali. Ada satu janji yang mengikat saudara dengan suami atau istri saudara yang telah terucap di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan untuk saling setia sampai maut memisahkan. Bukan hanya saat mengalami pengalaman-pengalaman puncak, yaitu pada waktu kita sehat, kaya, atau pada waktu kita bahagia saja. Tetapi kita juga harus setia meskipun sedang mengalami pengalaman-pengalaman di lembah kekelaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, itulah namanya janji setia, kesetiaan. Lalu yang kedua, unsur yang kedua adalah pengorbanan.
Pengorbanan berbicara tentang bagaimana memberikan yang terbaik bagi orang yang kita cintai. Memberi hanya ala kadarnya saja, itu sangat mudah dilakukan. Tetapi memberi yang terbaik itu sulit untuk dilakukan. Biasanya jika hal itu dilakukan, akan mengakibatkan rasa sakit, entah itu banyak atau sedikit. Tapi itulah yang dimaksud dengan pengorbanan. Saya pernah mendengar satu cerita, ada sepasang suami istri yang sedang menantikan kelahiran bayi mereka. Dan setelah kurang lebih 9 bulan mengandung, tibalah saatnya sang istri melakukan proses kelahiran. Mereka pergi ke rumah sakit. Rupanya bayi yang dikandungnya itu tidak bisa secepatnya dilahirkan. Masih berhari-hari menunggu dan dengan menahan sakit. Suami yang nggak tahan menunggu lama-lama di rumah sakit, dia pamit untuk meninggalkan istrinya sejenak. Lalu kemudian diceritakan mereka, suami ini justru menjalin hubungan asmara dengan tetangganya. Nah, di manakah pengorbanannya? Padahal saat itu sang istri sedang mengandung untuk melahirkan buah hati mereka berdua. Ingatlah, pengorbanan harus kita lakukan jikalau kita ingin rumah tangga kita menjadi kuat. Karena jikalau kita tidak pernah berkorban, ya, apalagi berkorban apapun untuk suami atau istri kita, maka kita harus belajar untuk dapat melakukannya. Sekali lagi saya katakan bahwa ini memang tidak mudah. Ada rasa sakit yang harus kita tanggung. Ada harga diri yang harus kita kesampingkan. Ada kemungkinan pengorbanan kita tidak ada artinya bagi suami atau istri kita. Tetapi itulah namanya pengorbanan. Lalu unsur yang ketiga daripada kasih agape adalah komunikasi. Komunikasi adalah jantung dari sebuah hubungan pernikahan. Jika jantung itu berhenti berdetak, maka matilah seseorang. Demikian pula, jikalau komunikasi tidak lagi dilakukan dalam diri seorang pasangan, maka matilah kehidupan rumah tangga itu. Masih ingatkah ketika kita mulai berpacaran dengan suami atau istri kita di masa-masa yang lalu? Kita selalu ingin mendengar suaranya, meskipun hanya melalui telepon. Kita selalu ingin melihat wajahnya, meskipun hanya sebentar. Kita selalu ingin memegang tangannya. Apabila jalanan lagi sepi, kita ingin menggandengnya. Lalu apakah yang terjadi setelah kita resmi menjadi suami istri? Apakah kita masih tetap menjadi suami istri yang baik? Apakah kita masih tetap ingin mendengar suaranya? Apakah kita masih tetap ingin melihat wajahnya dan memegang tangannya? Ataukah kita sudah bosan kepadanya sehingga malas untuk menerima telepon dari dia, malas melihat mukanya, dan malas bersenggolan dengannya? Jikalau rumah tangga kita seperti itu, waspadalah. Dengan tidak adanya komunikasi yang cukup di antara pasangan suami istri, itu dapat mengakibatkan masuknya unsur-unsur yang buruk ke dalam perkawinan kita. Suami istri atau pasangan harus membangun cinta. Kalau dahulu kita jatuh cinta, sekarang kita harus membangun cinta. Jatuh cinta itu gampang, saudara-saudara. Tetapi membangun cinta itu susah sekali. Perlu waktu seumur hidup. Mengapa saya katakan jatuh cinta itu gampang? Karena pada saat kita jatuh cinta,
kita sedang buta, bisu, dan tuli terhadap keburukan-keburukan pasangan kita. Akan tetapi saat kita memasuki pernikahan, maka tidak ada yang bisa ditutupi lagi. Dengan interaksi 24 jam satu hari, 7 hari dalam seminggu, maka semua belang-belang itu terungkap semuanya. Nah, di sini letaknya perbedaan antara jatuh cinta dan membangun cinta. Jatuh cinta itu dalam keadaan menyukai, akan tetapi membangun cinta itu diperlukan dalam keadaan hati yang jengkel. Nah, dalam keadaan hati yang jengkel, cinta bukan lagi berwujud pelukan apalagi ciuman, melainkan berbentuk etikat baik untuk memahami konflik dan kesalahpahaman, lalu bersama-sama mencari solusi yang tepat yang bisa diterima oleh semua pihak. Cinta yang dewasa itu tidak menyimpan unek-unek. Walau ada beberapa hal yang peka untuk bisa diungkapkan, seperti misalnya masalah keuangan, masalah orang tua, atau masalah keluarga, atau masalah yang sangat pribadi mungkin. Akan tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sepeka apapun masalah itu perlu dibicarakan. Masalah itu perlu dikomunikasikan agar kejengkelan tidak berlarut-larut. Jika pasangan hanya memperhatikan perasaannya sendiri, keegoisannya sendiri, maka mereka akan saling menyakiti, mereka akan saling melukai. Dan jikalau ini dibiarkan berlarut-larut, mereka bisa saling memusuhi, dan rumah tangga sudah berubah, bukan lagi menjadi surga, tetapi menjadi neraka. Nah, bukti mengenai hal ini dapat kita lihat dalam hidup pernikahan kaum eksekutif di Jepang. Mereka dikejar oleh waktu. 24 jam sehari bagi bisnis mereka itu tidak cukup. Sepulang dari kantor, mereka tidak langsung bertemu keluarga di rumah, tetapi masih pergi ke kafe atau ke klub untuk bertemu dengan rekan-rekan bisnis mereka. Jadi dalam prakteknya, komunikasi dengan keluarga berlangsung hanya 5 menit dalam 24 jam. Dan apakah hasilnya? Kita jumpai banyak rumah tangga hancur berantakan di sana. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jalinlah komunikasi yang baik dengan pasangan saudara. Milikilah komunikasi yang baik dengan keluarga yang lain, dengan suami, dengan istri, atau dengan anak-anak. Dan jikalau saat ini komunikasi itu sudah jarang dilakukan, mulailah kita mau melakukannya kembali. Ingatlah dahulu ketika jatuh cinta pada pasangan kita. Ingatlah bahwa kita telah memilihnya dari sekian banyak wanita, dari sekian banyak pria yang ada di sekitar kita. Dan ingatlah bagaimana susah payahnya kita mendapatkan dia. Cobalah untuk berkomunikasi dengannya kembali. Dan itulah unsur yang ketiga daripada kasih agape. Lalu unsur yang keempat adalah pengampunan. Ada sebuah kalimat bijak yang perlu kita perhatikan, yang berbunyi demikian: sebaik apapun pasangan kita, sebesar apapun kasih sayangnya, ia pasti pernah melukai hati kita. Lalu bagaimana sikap kita apabila pasangan melukai hati kita? Jawabnya hanya satu, yaitu ampunilah dia.
Dan yang kelima, penghargaan. Istri itu diciptakan Tuhan dari tulang rusuk yang letaknya di bagian tengah tubuh, bukan di bagian bawah dan bukan pula di bagian atas. Itu berarti istri dan suami diciptakan sejajar untuk saling menghargai. Tadi saya sudah sebutkan bahwa Priscilla dan Aquila ini muncul 6 kali di dalam Perjanjian Baru. Dan setiap kali kemunculannya selalu disebutkan secara bersama-sama. Dengan demikian jelaslah bahwa mereka bukanlah dua insan yang terpisah, tetapi mereka menjadi satu adanya. Nah, kesatuan suami istri yang dimaksud di sini adalah kesatuan antara roh, jiwa, dan tubuh. Banyak keluarga pada masa sekarang ini hanya mempunyai kesatuan secara fisik saja, bersatu secara fisik saja. Akan tetapi, jiwa dan roh mereka tidak berada di dalam kesatuan. Keluarga Kristen yang positif adalah keluarga yang antara kedua pasangan terjalin kesatuan tubuh, jiwa, dan roh. Dan yang kedua, keluarga yang positif adalah mereka harus mengenal firman Tuhan secara mendalam. Kebenaran mengenai hal ini dapat kita jumpai dalam Kitab Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 24 sampai ke-28 yang diceritakan bahwa di kota Efesus Priscilla dan Aquila berjumpa dengan seorang yang bernama Apolos yang disebut sebagai seorang fasih lidah dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ketika Priscilla dan Aquila berkenalan dengan Apolos, mereka tahu bahwa Apolos masih ada beberapa hal yang perlu mengetahui dan menerimanya. Oleh karena itu, Priscilla dan Aquila memberikan semacam les privat kepada Apolos. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa Priscilla dan Aquila ini benar-benar mengenal firman Tuhan secara mendalam, sehingga mereka mampu mengajar orang yang sekaliber Apolos ini. Nah, hal ini mengajarkan kepada kita masing-masing agar kita pun mempunyai pengenalan firman Tuhan yang mendalam, sehingga kita mampu mengajar orang lain di dalam jalan kebenaran. Lalu yang ketiga, yang terakhir, keluarga yang positif adalah rela membayar harga menjadi murid Kristus yang sejati. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-16 ayat 3 dan ke-4, Rasul Paulus memberikan sebuah pernyataan yang luar biasa tentang pelayanan Priscilla dan Aquila. Dikatakan begini, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus, karena mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, keluarga Kristen yang positif memahami sepenuhnya apa artinya ikut Kristus itu. Keselamatan memang diperoleh secara cuma-cuma, secara gratis, semata-mata karena anugerah kita beroleh keselamatan. Akan tetapi, setelah kita memperoleh keselamatan, datanglah pemuritan. Dan untuk menjadi murid-murid Kristus yang sejati, harus ada harga yang dibayar, yaitu pikul salib dan menyangkal diri. Banyak orang mau menjadi pengikut Kristus dan mau menerima keselamatan. Akan tetapi, ketika sampai pada hal membayar harga, sedikit saja yang mereka mau melakukannya.
Mereka pada umumnya mengajukan berbagai-bagai macam alasan yang pada intinya hanya satu saja, yaitu enggan, malas, atau tidak mau membayar harga untuk menjadi murid Kristus Yesus. Priscilla dan Aquila melalui kehidupannya telah membuktikan bahwa mereka mau menjadi murid Kristus yang sejati dengan mau membayar harga, bahkan sampai mati mempertaruhkan nyawa mereka. Dan menurut sejarah gereja, Priscilla dan Aquila akhirnya ditangkap oleh pemerintah Romawi dan dihukum panjung karena kesaksian-kesaksian mereka. Dan sampai hari ini, tanggal 8 Juli, itu hari diperingati sebagai hari Priscilla dan Aquila, di mana mereka menyerahkan nyawanya untuk Kristus. Dan hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sudah mengetahui dan sudah belajar bagaimana kita bisa menjadi keluarga Kristen yang positif. Yang pertama tadi, kalau kita mempunyai ikatan kasih yang kuat, yaitu diikat dengan kasih agape. Dan kasih agape itu mengandung 1, kesetiaan, 2, pengorbanan, 3, komunikasi atau hubungan, dan yang keempat, pengampunan, dan yang kelima, penghargaan. Lalu yang kedua, untuk menjadi keluarga Kristen yang positif, yaitu kita harus mengenal firman Tuhan secara mendalam. Dan yang terakhir tadi, rela untuk membayar harga menjadi murid Kristus yang sejati. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini bisa menguatkan kita semua di dalam kita membentuk keluarga Kristen yang positif dan berbahagia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bagi siapa yang mendengar dan menyimpan serta melakukan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Puji Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam diri anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu dan pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Sehingga pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami juga bersyukur kalau kami boleh datang untuk beribadah kepadamu. Satu hal yang sangat kami rindukan, kalau kami bisa bertemu dengan Engkau, memuji dan membesarkan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah saat ini kami boleh menyimpan firman-Mu, dan kami boleh melakukan firman-Mu, sehingga kami semua boleh menjadi keluarga Kristen yang berpikiran positif dan berbahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati kami semua sepanjang minggu yang kami akan jalani. Kami serahkan hari-hari kami dalam tangan-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau selalu menyertai kami dalam setiap aspek kehidupan kami, baik dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam kegiatan kami sehari-hari, dan dalam rumah tangga kami. Tuhan Yesus, kami mohon kasih-Mu yang tak terbatas itu ada di dalam hati kami. Kasih agape, kasih yang benar yang datang daripadamu, itu selalu ada di dalam kehidupan kami. Kesabaran, murah hati, pengampunan selalu ada di dalam hati kami, sehingga kami dapat mengampuni juga orang-orang lain yang sudah bersalah kepada kami, seperti Engkau sudah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Jadikan kami pasangan yang saling menghargai, saling mengasihi, saling mengampuni, sehingga kami boleh membentuk keluarga Kristen yang positif. Tidak gampang Tuhan, tetapi itu kami akan lakukan, kami akan wujudkan dengan bantuan Roh Kudus yang senantiasa menguatkan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sidang jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Tuhan, tilik mereka satu persatu. Kami menyerahkan kepada mereka semua yang saat ini sedang sakit. Kami serahkan anak Ian dalam tangan-Mu. Kami serahkan ibunya, Saudari Isabella, dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan Ibu Wiwin dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan yang lain-lain Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Tidak ada sakit yang terlalu berat bagimu. Engkau ada Allah yang maha kuasa. Engkau sanggup dan Engkau bisa menyembuhkan sakit yang macam apapun juga kalau Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Tuhan, di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang kami alami saat ini, kami percaya Tuhan juga bisa memberikan pekerjaan yang baik, yang layak untuk mereka. Kami juga menyerahkan usaha mereka, baik usaha mereka yang masih kecil-kecilan, ataupun usaha yang masih dirintisnya. Tuhan, memberkati usaha mereka. Jadikan Tuhan, usaha mereka berkembang. Semakin hari semakin maju, semakin hari semakin berkembang. Sehingga dengan demikian, mereka mendapatkan berkat Tuhan dari penghasilan mereka. Dan dengan penghasilan itu, mereka dapat mencukupi kebutuhan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu dalam setiap keadaan apapun juga. Tuhan menyertai mereka. Orang-orang yang kami kasihi, baik yang ada di Sidoarjo maupun di kota-kota lain, bahkan di kota-kota yang lain, di Magelang, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, saat ini yang sakit tidak berdaya, Tuhan jamah, berikan kekuatan kepada mereka, berikan ketabahan kepada mereka, sehingga mereka tetap beriman kepadamu. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan ketidakbaikan, situasi yang buruk sekalipun, mereka tidak hilang kepercayaan mereka. Mereka tetap berserah dan mengandalkan Engkau. Bahkan mereka dapat menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita berpisah, mari kita angkat tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berpisah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua, mulai dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Kita berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari yang sudah menerima berkat dan yang percaya, kita katakan bersama-sama dengan iman. Amin. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Haleluya. Puji Tuhan. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we
always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to